Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anakku yang soleh dan soleha. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada hari ini, kelas 4 akan belajar lagi mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Mengingat pelajaran minggu lalu, dalam bab 1 tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dengan materi keperwiraan Rasulullah SAW dalam Perang Badar. Perlu diingat, Perang Badar terjadi di desa Badar, yaitu sebuah desa yang terletak antara Mekah dan Madinah. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, bertepatan tanggal 8 Januari 623 Masehi. Adapun hasil peperangannya, berkat pertolongan Allah dan keimanan yang kuat, maka kaum muslimin berhasil memenangkan Perang Badar. Dilatar belakangi karena kekalahan pada Perang Badar, maka kaum Quraisy ingin membalas kekalahannya pada perang sebelumnya. Namun sebelum melanjutkan belajar, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran ini yaitu menjelaskan keperwiraan Nabi Muhammad dalam Perang Uhud. Pada materi ini, kita akan belajar mengenai mengapa dinamakan Perang Uhud, bagaimana kejadian atau peristiwa Perang Uhud, dan siapa yang memenangkan peperangan. Perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan Sa'ban tahun ketiga Hijriah, bertepatan dengan bulan Januari tahun 625 Masehi. Perang Uhud terjadi di Gunung Uhud yang terletak di sebelah utara kota Madinah. Berapa kekuatan pasukan muslim dalam perang tersebut? Semula, Rasulullah menyiapkan 1.000 orang tentara. Namun ketika tiba di Asyayud, 300 orang kembali ke Madinah yang dipimpin seorang munafik yang bernama Abdullah bin Umayy. Sedangkan kekuatan kaum Quraisy berjumlah 3.000 orang. Namun demikian, pasukan Islam tidak berpengaruh. Mereka tetap semangat. Bagaimana strategi Rasulullah dalam Perang Uhud? Rasulullah menempatkan 50 pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Mereka diberi tugas untuk bersiap siaga di atas puncak Gunung Uhud. Mereka dipesan untuk tidak meninggalkan tempat masing-masing apapun yang terjadi sampai perang berakhir. Di sayap kanan, pasukan muslim dipimpin oleh Mundir bin Amru. Di sayap kiri, pasukan muslim dipimpin oleh Zubair bin Awam dan Miqdad bin al-Aswad. Sedangkan di barisan depan, pasukan muslim dipimpin oleh Hamzah dan Ali bin Abi Thalib. Bagaimana peristiwa atau kejadian Perang Uhud? Dalam Perang Uhud, umat Islam dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Sedangkan kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb yang didampingi oleh istrinya bernama Hindun, yang mana Hindun adalah seorang penyair yang mempunyai suara yang bagus. Suara tersebut bisa sebagai penghibur dan semangat pasukannya. Semula,
pasukan Muslim berhasil mengalahkan pasukan kafir Quraisy. Mereka dibuat kocar-kacir, lari tunggang langgang meninggalkan arena perang. Pasukan Muslim mengira musuh telah kalah, sehingga pasukan pemanah yang di atas gunung turun untuk mendapatkan harta rampasan yang berserakan di bawah. Mereka melupakan pesan Rasulullah. Khalid bin Walid memanfaatkan kesempatan untuk mengambil alih posisi. Khalid menyerang pasukan Islam. Banyak pasukan yang tewas karena tidak disiplin dan tidak memperdulikan perintah Rasulullah. Pasukan Muslim nyaris mengalami kekalahan. Bahkan Rasulullah sempat terluka. Kaum kafir Quraisy mematahkan semangat pasukan Islam dengan meneriakkan kalau Rasulullah telah terbunuh. Dalam posisi itu, Rasulullah menarik mundur pasukannya ke atas bukit, dan pasukan kafir Quraisy tidak mengejarnya. Siapa yang memenangkan peperangan? Dalam perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan. Hamzah dan Mus'ab bin Umar beserta 70 orang pasukan gugur sebagai syuhada. Kaum muslimin mengalami kekalahan disebabkan karena 1. Tentara panah yang berjumlah 50 orang tidak mengikuti pesan Rasulullah. Kedua, adanya kaum munafik yang mundur dan tidak mau berperang. Demikian pembelajaran hari ini. Dari penjelasan materi dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang panglima yang berani dan bijaksana. Beliau selalu mengutamakan pasukannya, peduli terhadap pasukannya, dan memaafkan kesalahan pasukan yang tidak taat perintahnya. Itulah jiwa besar Rasulullah. Semoga kita bisa meneladani ketabahan Rasulullah dalam berdakwah. Demikian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.